Bismillah. Selanjutnya ada lagi misal permasalahan ada bagaimana jika hasil vektornya itu adalah dua vektor dulu yang dijumlahkan O ditambah M, baru nanti dijumlahkan dengan vektor A. Maka kita bisa buat gitu ya. O tambah M ini adalah menghasilkan vektor resultan pertama R1 ya. Kemudian baru dijumlahkan dengan vektor A gitu. Maka hasilnya adalah resultan vektor R yang kedua gitu ya. Maka kita gambarkan dengan metode segitiga. Kita buat vektor A terlebih dahulu. Kita beranggapan ini horizontalnya itu sumbu X-nya itu adalah sejajar dengan garis buku tulis ya atau kertas gitu ya. Maka di sini 30. Kita buat sebesar 3 cm. Oke, kemudian kita jumlahkan dengan vektor M, yaitu ke bawah 60 derajat. Pastikan lurus ya, ini dengan sumbu X nya yang itu sejajar dengan garis lurus kertas. Dia 3 cm juga. Nah, maka resultan pertama ya adalah ini ya kan, kalau di metode segitiga. Lanjutkan, kemudian setelah itu akhir awal ketemu dengan akhir. Inilah hasilnya dari awal. Kita tarik garis dari awal menuju akhir. Inilah resultan dari metode segitiga dari penjumlahan dua vektor O dan M. Kemudian setelah itu boleh kita lanjutkan dari vektor R1-nya ya. R1 ini kita mau jumlahkan dengan vektor A ya. Maka dari mana? Ini kan vektor kita anggap vektor O dan M ini juga ada gitu ya. Kita sekarang mempedulikan hanya vektor R1. Jadi kalau boleh kalian pisah, atau mau gabung boleh langsung dilanjutkan di R1. Kenapa tadi prinsipnya? Yang penting kan segitiga di R1. Ya sudah, maka lanjutkan dengan membuat vektor M di ujung panah vektor R1 sebesar 4 cm. Oke, maka mana resultan vektornya? Yaitu tadi, mana awal kita tarik resultan akhirnya? Yaitu dari
awal dari mana tariknya? Dari awal vektor R1 di sini kan. Akhirnya di mana? Akhir vektor M. Nah, inilah dia hasil vektor R2, yaitu penjumlahan dari vektor R1 dengan vektor A. Inilah vektor R2 yang terjadi. Ternyata hasilnya sama ya dengan menggunakan metode poligon. Kita ukur berapa derajat. Ya, terdapat perbedaan di sini sudut, bisa jadi tadi ada ketidaktelitian dalam menggambar gitu ya. Ini 10 derajat lebih sedikit gitu ya. Kemudian kalau mengenai panjangnya kita ukur, kita dapatkan nilai malah jadi lebih panjang ya, 5,1. Ya, inilah kelemahan dari gunakan penjumlahan vektor menggunakan metode gambar. Dan ini wajar terjadi gitu ya, karena bisa jadi ada ketidaktelitian dalam mengukur dengan sudut busurnya, dan ataupun menggunakan mengukur dengan penggarisnya. Sini berarti kita ambil 10 derajat karena ini keterbatasan alat ya. Dia lebih dari 10 derajat tapi kita nggak tahu, tapi dia juga tidak pas dengan 11 derajat. Jadi kita ambil 10 derajat. Sekitar 350 gitu. Ini hasil akhir dari penjumlahan ketiga vektor dan menggunakan metode segitiga. Lantas kalau misalkan maunya dipisah, misalkan penjumlahan vektornya itu R1 dengan RM-nya dipisah, ya berarti yang kamu lakukan adalah apa? Yang kamu lakukan adalah menggambar kembali R1 gitu kan. Kita gambarkan ya, kita lanjutkan R1. Mau dibeda gambar bisa gitu. Ini berapa kita gambar? Ternyata derajat R1 ada di sudut 40 derajat ya, di 40 derajat ke bawah. Kemudian berapa senti? Ini kita ukur dapat 1, 2, 3, jadi 1,3 cm. Yuk kita buatlah R1 ini misal dengan derajatnya 40 ya. Misal di sini aja deh. Merah. Dari 1,3. Satu koma tiga. R1. Oke, lanjutkan dengan menjumlahkan dengan vektor M sejajar atau horizontal dengan